Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian Bapak, tetap sehat ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus menimba ilmu meskipun di tengah pandemi seperti ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa akan saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan kembali melakukan pembelajaran meskipun masih dalam keadaan pandemi, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruang meet ini ya, untuk dapat menimba ilmu. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai letak wilayah dan juga pengaruhnya bagi Indonesia. Saya izin share screen. Baik, hari ini kita mempelajari letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada materi hari ini, yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan secara tepat antara perbedaan letak astronomis, geografis, dan letak geologis Indonesia. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menunjukkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang terakhir, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi bagaimana pengaruh letak astronomis, geografis, dan geologis terhadap kondisi masyarakat, terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Baik, kita next. Jadi nanti ada 3 materi utama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama letak astronomis, pengertian singkatnya yaitu letak di permukaan bumi, dilihat dari kedudukan lintang dan bujurnya. Materi yang kedua yaitu letak geografis, yaitu letak suatu wilayah yang dilihat secara kenampakan wilayah secara nyata melalui kenampakan geografisnya. Yang ketiga letak geologis, yaitu letak suatu wilayah yang dihubungkan dengan struktur batuan atau struktur yang membentuk suatu wilayah tersebut. Baik, next. Ini ada sepatah dari Insinyur Soekarno, yaitu aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengelolanya. Jadi di sini diharapkan kita semua sebagai generasi penerusnya, kita ini sudah ditinggalkan kekayaan alam oleh pendiri bangsa kita, supaya kita ini mampu untuk mengelolanya sendiri, untuk mampu menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang besar, yang ditakuti oleh semua negara, dan diakui bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang mampu dimanfaatkan secara baik. Itulah tugas kalian besok kelak, untuk mampu meneruskan, mewariskan kekayaan alam Indonesia ini ke generasi yang selanjutnya. Itulah tujuan pentingnya kita mempelajari mengenai materi kali ini ya. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu letak astronomis. Ada yang tahu letak astronomis itu apa pengertiannya? Barangkali ada yang sudah belajar tadi malam, atau ada yang pernah melihat peta atau globe dari teman-teman sekalian. Letak astronomis itu yang bintang utara dan selatan itu, Pak? Iya, betul. Kamu sudah belajar ya tadi malam? Kok tahu? Sudah, Pak. Nah, pintar sekali. Baik, yang dikatakan Ananda Bimo, betul. Lintang astronomis itu mengenai
garis ya antara lintang dan garis bujur. Secara pengertian, letak astronomis suatu wilayah adalah letak di permukaan bumi. Jika dilihat dari kedudukan lintang dan bujurnya. Kalian dapat lihat ya di peta itu di bawah, ada yang bisa ada yang tahu mana itu garis lintang dan mana itu garis bujur. Ada yang tahu atau Mas Bimo? Ya, sesuai di gambar itu, Pak. Kalau lintang itu gini, mendatar gini. Ya, Kalau terus bujur itu ke atas. ya benar sekali. Bahwasanya garis lintang itu garis yang mendatar dan garis bujur atau garis yang tegak lurus. Sebenarnya garis-garis ini adalah garis khayal yang sebenarnya tidak ada. Cuma ini dibuat untuk mempermudah kita, terutama para ahli dan peneliti untuk menetapkan suatu letak wilayah secara presisi yang sebenarnya ada di bumi. Jadi dari sini itu hanya membantu kita untuk mengetahui letak pastinya suatu wilayah. Nah, kita lihat di sini letak astronomis Indonesia. Kita lihat pada ini batas-batas Indonesia yaitu di 6 derajat lintang utara, lalu ada di 11 derajat lintang selatan, lalu di garis bujurnya ada di 95 bujur timur dan 141 bujur timur juga. Ada yang tahu keistimewaan dari lintang dan bujur di Indonesia atau letak astronomis di Indonesia ini? Kalau kalian lihat peta, ada satu hal yang istimewa di situ untuk Indonesia. Ada yang tahu? Saya mencoba menjawab, Pak. Ya, Ananda Ali, silakan. Itu, Pak. Garis istimewanya itu Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, Pak. Ya, baik dan benar sekali, tepat sekali. Bahwasanya kita dilalui garis zero latitude atau garis lintang 0 derajat, yaitu yang menandakan bahwasanya kita dilalui garis khatulistiwa atau garis ekuator. Garis khatulistiwa ini menandakan bahwasanya di Indonesia juga memiliki iklim tropis, yang dimana dapat kalian lihat sendiri bahwasanya banyak-banyak hujan tropis dan bagaimana memiliki dua musim, ada musim hujan dan musim kemarau. Baik, next. Ini ada pengaruhnya dari letak astronomis seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya garis mendatar dan tegak lurus tadi adalah garis khayal yang hanya ada dalam peta. Kemudian dampak dari letak astronomis itu yang pertama berdampak pada iklim. Indonesia memiliki iklim tropis karena berada di garis khatulistiwa. Itu karena iklim tropis membentang dari 23,50 derajat lintang utara sampai 23,50 derajat lintang selatan. Sebenarnya Indonesia ini juga diapit dua iklim yang berbeda di utara dan selatan, yaitu iklim subtropis. Dampak dari letak garis bujur dan garis lintang Indonesia tadi juga mengakibatkan Indonesia memiliki 3 zona waktu. Ada yang bisa menyebutkan 3 zona waktu yang ada di Indonesia? Saya, Bapak. Ya, silakan, Ananda Tegar. 3 zona waktu yang ada di Indonesia itu, yang pertama ada WIB, yaitu waktu Indonesia Barat. Betul. Yang kedua ada WITA, waktu Indonesia Tengah. Ya. Dan yang ketiga ada waktu Indonesia Timur. Betul. Oke, Bapak. Benar. Jadi ada 3 waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Jadi
kita kembali lagi ya tadi ya. Ini kita ada pembagian yang dimana ada WIB itu berjarak 7 jam dari waktu internasional yang ditetapkan, dan kita berjarak 8 jam dan WIB berjarak 9 jam. Jadi WIB ini mencakup wilayah Sumatera, lalu Jawa, dan juga Kalimantan Barat dan Tengah. Lalu WITA ini termasuk dari Bali, terus Nusa Tenggara, Sulawesi, sebagian dari Kalimantan juga masuk dalam WITA. Terus yang waktu Indonesia bagian timur terlihat jelas bahwasanya Papua dan juga Maluku di sana masuk dalam wilayah waktu Indonesia bagian timur. Baik, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu letak geografis Indonesia. Kita lihat sama halnya kita akan selalu mengamati peta pada materi kali ini. Yang pertama, letak geografis itu letak di mana suatu daerah dilihat dari kenyataannya yang ada di bumi dan menentukan pula posisi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Jadi letak geografis itu ibaratkan letak di mana wilayah itu diapit apa atau di antara apa gitu. Kalian amati peta ya. Kalian amati peta tersebut dan kemudian ada yang tahu di mana letak spesifik letak geografis Indonesia ini. Yang bisa membantu di mana letak geografis Indonesia? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan Mas Ale. Itu kalau dilihat dari peta, nampak bahwa Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, Pak. Ya, benar. Ada yang bisa menyebutkan 2 benua dan 2 samudra ini. Benar yang dikatakan oleh Ananda Ali tadi, bahwasanya negara Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra besar yang ada di dunia. Kita lihat di sini Indonesia ada di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Lalu Indonesia juga diapit 2 perairan besar, 2 perairan utama, yaitu ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lebih spesifiknya, benua Asia ini ada di sebelah utara, tepatnya di barat laut Indonesia. Kemudian ada Samudra Pasifik di sebelah timur, lalu benua Australia ada di tenggara, dan Samudra Hindia ada di sebelah barat daya Indonesia. Lalu apa sih pengaruhnya letak geografis ini terhadap negara kita? Jadi letak geografis ini berpengaruh terhadap musim yang ada di Indonesia. Ini mengakibatkan angin-angin yang ada di bumi berhembus dari Australia ke Asia ataupun sebaliknya. Ini mengakibatkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Karena ini Indonesia mempunyai dampak mendapatkan angin laut yang membawa banyak hujan. Ya, Indonesia memiliki iklim tropis. Selanjutnya, selain memiliki iklim tropis dan juga 2 musim, Indonesia juga memiliki keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman etnis, suku, dan ras. Ini diakibatkan karena letak geografis Indonesia yang ada di persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Sehingga semua kapal-kapal ataupun jalur
internasional laut akan selalu melewati Indonesia ketika dari Asia menuju ke Australia, sehingga Indonesia ini menjadi tempat singgah di mana dari bersinggah itu tadi dapat mengakulturasi budaya-budaya yang ada di Indonesia, sehingga keragaman ini akan terbentuk juga, terutama letak geografis dan di mana letak-letak wilayah Indonesia juga berbeda-beda dari satu yang lain. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu letak geologis Indonesia. Letak geologis yaitu letak suatu wilayah yang dihubungkan dengan struktur batuan atau struktur yang membentuk suatu wilayah. Artinya letak suatu negara ini dilihat dari keadaan batu-batuan yang terdapat dalam tubuh buminya, tubuh wilayah tersebut. Lalu bagaimana sih letak geologis Indonesia? Secara geologis, Indonesia berada di antara dua rangkaian pegunungan besar yang berada di antara beberapa daerah dangkalan juga, serta Indonesia ini memiliki titik pertemuan lempeng litosfer utama dunia. Ini yang mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi, banyak terjadi gempa maupun bencana-bencana ini sering terjadi di Indonesia. Ini diakibatkan letak geologis Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, ada tiga utama yang membentuk letak geologis Indonesia. Yang pertama, Indonesia ini berada di ring of fire atau lingkaran api. Lingkaran api ini bukan berarti kita dikelilingi api-api yang besar, tapi kita ini dikelilingi oleh jalur-jalur magma, jalur yang membentuk gunung api yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia ini terletak pada dua pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sehingga ini membentuk gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia. Kemudian ada di Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng utama dunia. Yang pertama lempeng Eurasia yang menekan dari arah Asia, kemudian lempeng Indo-Australia yang menekan dari Samudra Hindia, dan terakhir lempeng Pasifik yang menekan Indonesia dari lempeng Pasifik. Ini yang menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa bumi karena tubrukan-tubrukan lempeng aktif ini terus berjalan, dan ini yang menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa bumi, lalu gunung meletus, bahkan tsunami. Ini yang menyebabkan banyak tsunami di Indonesia yang begitu besar gelombangnya, mencapai beberapa meter. Kemudian Indonesia berada di pertemuan dua dangkalan. Sebenarnya dahulu kala ini Indonesia itu belum terbentuk ya. Indonesia itu terbentuk akibat pecahan-pecahan dangkalan besar yang ada di dunia, yaitu terdapat dangkalan daratan besar dua dunia, yaitu daratan Sunda dan Sahul. Daratan Sunda ini mencakup Asia juga maupun Eropa, dan Sahul ini mencakup Papua dan Australia. Jadi dangkalan itu sendiri ada wilayah lautan dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat besar. Ini yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam laut yang cukup besar. Diakibatkan pertemuan dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Baik, kemudian kita lihat pengaruhnya dari letak geologis Indonesia. Yang pertama, karena banyaknya gunung berapi, tanah wilayah Indonesia ini menjadi subur karena sering mendapatkan pupuk alam dari letusan gunung. Itu dampak positifnya adanya gunung api. Lalu dengan letak-letak Indonesia ini, batuan-batuan yang membentuk dengan iklim dan musim yang sangat
baik, ini memudahkan bumi Indonesia membentuk berbagai jenis mineral tambang di wilayah Indonesia. Sehingga tidak heran di berbagai tempat maupun wilayah Indonesia selalu memiliki jenis mineral tambang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Kemudian terbentuknya potensi energi tenaga panas bumi atau geothermal. Kemudian terbentuknya gunung atau pegunungan memungkinkan terjadinya hujan orografis. Lalu terbentuknya gunung dan pegunungan mungkin terdapat daerah yang berhawa sejuk alami di daerah tropis. Seperti yang ada di sekitar kita, ada di Malang, Mojokerto, ini kan daerah-daerah yang sejuk, yang enak gitu untuk disinggahi. Lalu dampak negatifnya yaitu wilayah Indonesia memiliki berbagai potensi bencana geologis yang mengancam negara Indonesia. Yang pertama, gunung meletus, lalu gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir, dan berbagai bencana lain yang terus-menerus menghujam Indonesia setiap tahunnya. Bahkan gempa bumi akan terus terjadi setiap saat di Indonesia karena itu tadi kita berada di pertemuan 3 lempeng utama dunia. Kecuali pada daerah Kalimantan itu sangat minim terjadinya gempa karena mereka tidak banyak dilalui lempeng-lempeng dunia dan juga tidak termasuk dalam tidak dilewati pada sirkum pegunungan tadi, sehingga tidak ada gunung berapi satupun di Kalimantan, tetapi masih memiliki potensi terkena gempa. Lalu penduduk Indonesia ini harus memiliki sikap waspada terhadap bencana yang dapat dikaitkan dengan kearifan lokal. Ini meminimalisir dampak negatif dari bencana, sehingga kita dapat mencegah bencana itu tadi. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Adakah pertanyaan dari anak-anak? Silakan. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bapak, cukup jelas. Cukup jelas ya. Nah, kalau begitu saya akan sedikit bertanya ke kalian untuk mengingat lagi apa aja yang sudah kita pelajari tadi. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa itu cross possession? Atau letak persilangan? Yang bisa menjelaskan? Jadi, kali tadi yang bisa menjelaskan bahwa kita ingat kembali tadi letak Indonesia ada di persimpangan antara dua benua dan dua samudra itu yang disebut cross position atau posisi persilangan. Ya, jadi kalian harus benar-benar mengamati peta bagaimana sih letak geografis, geologis, dan astronomisnya, sehingga kalian ini diharapkan mampu mengerti bahwasanya Indonesia ini sering terjadi bencana, lalu keragaman Indonesia ini juga diakibatkan letak geografisnya. Ya, kalian ini mampu memanfaatkan perbedaan-perbedaan itu dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk kehidupan bangsa dan negara kita ke depan. Itu harapan saya terhadap kalian dari materi ini. Saya kira cukup materi kali ini. Saya tidak memberikan tugas, saya hanya menginginkan kalian untuk terus membaca dan juga amati peta-peta tadi karena akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi tidak ada tugas kali ini, saya hanya ingin kalian mengamati bagai peta, mengidentifikasi bagaimana letak Indonesia ini untuk materi selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kesempatannya, waktunya pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut dan keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin, berdoa mulai.
sudah selesai. Terima kasih banyak perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya belum di absen, Pak. Untuk absen sudah saya screenshot tadi, sehingga nanti saya rekap saja ya. Siapa saja yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nanti tolong ketua kelas Mas Bimo nanti dicatat ya. Mungkin ada teman-temannya yang belum hadir, nanti serahkan ke saya beserta alasan ataupun surat yang mengindikasikan mereka tidak hadir. Terima kasih. Nanti tolong ya yang teman-temannya yang tidak hadir. Baik, terima kasih. Saya tutup ya.